Nah, sudah. Masih unmute. Suaranya Mute. belum, Mbak Is. Selamat pagi, Mbak Is. Ya, selamat pagi semuanya. Maaf, Pak Jul terlambat. Kabidan Is. Pagi. Kenapa Pak Ahmad? Kalau Is terlambat mah kabidan. Oke. Mana Pak Ahmad? Mana wajahnya? Pak Handi, tidak ketemu. ya di ini Ya, mulai Pak saja Pak Handi. Oh iya, si Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya sih. Itu Zul. Sekian lama nggak ketemu Sehat. langsung kelihatan tua gitu Zul. Kira sering ketemu. Oh, Majul baru ketemu kemarin. Sama gondrong ya. Iya memang. Luar biasa lah Pak Bos kita ini mah. Asal lihat ini film Mandarin. Gitu. Film silat. Benar. Ini udah dicukur nih jenggotnya, kemarin panjang ini. Nanti pas istanya videonya matiin ya. Jul kurang Ya, bagus biasanya koneksinya. Oke, ya boleh. Di Jakarta ini. Enggak di Bandung. Cuma ini tadi sahur jadi nggak bisa bangun pagi. Ada di Bandung Pak Ahmad. Boleh Pak Handi, Kang Handi, sudah ada Kang Handi? Mana nih adminnya nih? Udah direkord. Udah ya? Oh, masih wing. Oke, baik, kita mulai saja, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pagi ini kita akan melaksanakan sidang sarjana kimia atas nama Novia. Nur Anissa, ya, Novia Nur Anissa. Beliau adalah mahasiswa tugas akhir di bawah bimbingan Ibu Dr. Isnawati dan Ibu Dr. Vivi Fitriah Masduki. Oke, karena semuanya sudah hadir, baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang sarjana kimia atas nama Novia Nur Anissa dinyatakan dibuka. Pada saudara Novia Nur Anissa dipersilakan untuk masuk ke room. Iya Pak. Mana? Dibuka videonya Novia. Tolong buka videonya, saya nggak bisa lihat nih. Betul Oke, Pak. baik. Sudah ya. Oke, baik, saudara. Ini dipanggil siapa nih? Novia. Novia. Oke, baik, saudara Novia. Setelah mempelajari semua berkas persyaratan sidang yang saudara masukkan ke data akademik program studi kimia, maka pada pagi hari ini Anda sudah dinyatakan layak ya untuk mengikuti sidang sarjana kimia ya. Dan seperti biasa pada sidang ini Anda akan ditanya dalam 5 bidang kimia dan akan memakan waktu lebih kurang 1,5 jam ke depan ya. Anda sudah siapkan alat tulisnya? Sudah ya? Oke, Anda sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk kesempatan pertama, itu saya persilakan Ibu Dr. Isnawati yang bertindak sebagai pembimbing sekaligus penguji dalam bidang biokimia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali Julfikar sebagai Ketua Sidang. Saya matikan videonya ya. Anissa, Novia, coba Novia, kadang panggil Anissa, kadang panggil Novia. Novia coba ceritakan apa yang sudah Novia kerjakan selama 1 tahun penelitian bersama-sama saya dan Bu Vivi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Isnawati. Jadi pada penelitian saya dilakukan analisis biokomputasi yang berjudul analisis mutasi protein ORF8 dari pasien COVID-19 Indonesia. Di mana protein ORF8 ini merupakan protein aksesori dari SARS-CoV-2 yang berevolusi dengan cepat. Metode yang saya gunakan yaitu pertama, saya mengambil urutan nukleotida lengkap dari SARS-CoV-2 pasien Indonesia dari website Gisaid dan didapatkan
sebanyak 400 genom SARS-CoV-2. Kemudian dilakukan multiple sequence alignment terhadap ke-400 genom dan urutan nukleotida protein RF8 dari Wuhan. Setelah itu dilakukan analisis mutasi secara manual menggunakan bantuan software MegaX. Kemudian urutan nukleotida yang telah termutasi, yang telah ditemukan, dibangun strukturnya menggunakan metode homologi modeling dengan bantuan Swiss model. Itu. Adapun hasil mutasi yang saya dapatkan itu ada 2 mutasi pada protein RF8 ini. Yang pertama ada delesi dan ada substitusi, di mana pada delesi terjadi delesi 1 nukleotida dan delesi 6 nukleotida, dan pada substitusi ada beberapa jenis substitusi, namun yang paling banyak itu ada 2, yaitu V62L atau valin digantikan dengan leusin pada posisi ke-62, dan A65S yaitu alanin digantikan serin pada posisi 65. Adapun untuk strukturnya, saya meng-superimpose struktur termutasi dengan struktur wild type-nya. Pada struktur termutasi 1 nukleotida merupakan struktur yang identik dengan struktur wild type. Sementara untuk keempat struktur lainnya itu memiliki perbedaan, baik perubahan residu asam amino pada delesi 6 nukleotida, perubahan struktur sekunder pada V62L, dan perubahan struktur secara keseluruhan pada A65S dengan RMSD lebih dari 4,6. Seperti itu. Oke, jadi Novia menganalisis virus ya, protein dari virus SARS-CoV-2. Nah, kalau misalnya berdasarkan definisi, virus itu apa sebenarnya? Dipandang dari aspek molekul kimia, virus itu sebenarnya apa? Molekul apa yang molekul inti pembangun virus itu apa? RNA. RNA, oke. RNA itu yang dimaksud dengan genom yang 400 genom yang Novia analisis itu apakah genom RNA atau bagaimana? Yang 400 itu genom RNA rantai positif. Oh, rantai positif ya, oke. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bentuk asam nukleotida pembentuk DNA ya? Ya. Oke. Nah, kenapa bisa ada ORF8? Kan protein virusnya hanya dalam bentuk RNA. Kenapa kok di situ ada protein ORF8? Gimana mekanismenya? Ada protein struktur, ada protein, padahal di virus itu hanya ada molekul RNA saja. Gimana prosesnya? Sampai ada terjadi beberapa jenis protein ada di dalam virus SARS-CoV-2 itu. Proses untuk jadi protein ORF8 ya, Bu? Secara keseluruhan, menjadi protein-protein penyusun SARS-CoV-2. Itu gimana ceritanya? Transkripsi. Dari mana ke mana? Pertama-tama apa yang terjadi? Pertama-tama virusnya harus masuk dulu ke dalam sel inang ya? Oh iya. Gimana? Coba. Ke dalam inti sel. Kemudian akan terintegrasi di kromosom. Sel inang. Di kromosom sel inang. Ya. Tapi dia sebelum masuk ke inti itu dijadiin DNA dulu. Di mana? Di mana? Di virusnya atau di sel inang? Di sel inang ya. Di sel inang. Ya, oke. Terus kemudian jadi bisa nggak diceritakan pakai kalimat sederhana? Virus itu hanya berupa molekul RNA. Dia akan membentuk sistem yang lengkap kalau bagaimana? Kalau dia ditranskripsi dengan cara apa? Bisa nggak dirinya sendiri mengalami transkripsi? Virus itu bisa nggak? Apakah bisa virus itu mengalami transkripsi dengan dirinya sendiri, dengan molekul RNA itu saja? Molekul RNA itu saja.
Kalau virus ada di udara ini, ada di udara, bisa nggak dia bereplikasi atau memperbanyak diri? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya ya gitu. Coba tolong dibuat kalimat yang lebih sempurna. Karena virus membutuhkan sel inang. Ya. Inti Sel inangnya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk apa dia sel inang itu? Dalam bentuk molekul apa lebih tepatnya? Dalam bentuk molekul. Atau gini, proses-proses yang ada di sel inang supaya dia bisa membelah diri apa saja nama prosesnya? Translasi. Translasi, oke. Terus sebelum translasi? Sebelum translasi penempelan. Penempelan dulu, ya. Sel virus yang nempel di reseptor manusia, ya. Kemudian ditranslasikan. RNA-nya masuk dan ditranslasi. Sebelum itu, RNA-nya dijadikan apa dulu? Virus menempel di sel inang, kemudian RNA-nya masuk ke dalam sel inang, terus RNA-nya ngapain? RNA virus tersebut di sel inang? Dibuat DNA. Dibuat DNA. Pakai enzim apa? Enzim reverse transkriptase. Oke, benar, pintar. Terus kemudian dari DNA? Kemudian dari DNA direplikasi. Ya, mengalami replikasi dengan dengan enzim apa saja? DNA polimerase. Terus? Apalagi? Helikase dan seterusnya ya, telomerase dan seterusnya. Oke. Jadi artinya apa? Virus itu ya kalau ada di luar, di udara terbuka ya nggak bisa ngapa-ngapain. Virus itu akan berbahaya kalau ketemu sel inangnya karena dia akan hidup, ya kan? Nah, jadi dia pakai zat apa yang ada di sel inang supaya dia hidup? Molekul apa yang dia pakai di sel inang? Molekul apa? Untuk dia hidup, untuk dia bereplikasi tadi perlu apa aja tadi? Untuk dia transkripsi, untuk dia translasi, dia perlu sistem apa itu? Translasi. Iya, itu perlu ada apa di translasi itu? Ada molekul-molekul apa di translasi? RNA polimerase. Nah, itu apa? Termasuk molekul apa RNA polimerase itu kalau di biokimia? Makromolekul kan ada 4 di biokimia. Iya. Jadi apa namanya? Termasuk ke dalam 4 jenis makromolekul di biokimia. Nah, RNA polimerase itu masuk ke dalam kategori yang mana? Protein kah, karbohidrat kah, lipid kah? Masuk kategori yang mana? Asam nukleat. Asam nukleat itu RNA. Kalau RNA polimerase? Ada yang namanya ase-ase itu masuk kategori apa? Enzim. Enzim masuk ke dalam kategori yang mana? Enzim protein. Protein. Jadi dia butuh protein, sistem protein yang ada di dalam makhluk inang, ya, makhluk inang. Kalau nggak ada itu nggak bisa dia. Jadi sebenarnya kalau kenapa orang-orang tuh sampai takut sekali berada di dunia luar, dia alam terbuka, virusnya nggak akan mati, dia masuk ke dalam makhluk hidup, makanya cuci tangan, terus kemudian pakai masker supaya virus itu nggak masuk ke dalam tubuh kita. Oke? Ya udah. Sekarang yang protein ORF8-nya, protein ORF8 itu kan salah satu jenis protein saja ya yang ada di SARS-CoV-2. Nah, fungsinya itu sebagai aksesoris. Nah, sebenarnya protein aksesoris di virus itu fungsinya untuk apa? Untuk apa saja? Kalau di SARS-CoV ada yang untuk interaksi dengan sel inang, ada yang membantu direplikasi. Oh, ya. Oke. Tapi dia bisa tapi sebelumnya dia nggak ada kan? Ya, kalau dia alam terbuka dia nggak ada ya. Begitu dia masuk ke dalam tubuh manusia, baru dia ada muncul ya. Nah, itu sebenarnya munculnya tiba-tiba muncul atau bagaimana, Novia?
protein tersebut itu tiba-tiba disintesis oleh manusia atau bagaimana? Enggak, Dari mana dia? dari virusnya. Dari urutan nukleotida yang ada di virus sebagai cetakannya. Oke, good. Nah, kemudian protein ORF8 itu ya khusus untuk ORF8 dia kan bisa dipakai untuk deteksi dini ya. Nah, coba cerita kenapa bisa protein itu bisa mendeteksi dini? Jadi kalau dari jurnal yang Novia baca, dia itu ngebandingin kemunculan anti ORF8 di dalam tubuh kita gitu. Kalau dibandingin sama anti anti protein nukleokapsid, protein itu lebih dulu muncul yang protein ORF8. Oke, jadi bisa dipakai. Nah, kalau misalnya hasil penelitian Novi, kira-kira bisa nggak dipakai untuk menyusun kit deteksi dini penderita SARS-CoV-2? Bisa nggak kira-kira? Ya, kenapa bisanya? Karena dia ini protein ini termasuk ke dalam imunoglobulin. Selain itu, protein yang Novia analisis ini khas untuk orang Indonesia nih ya. Apalagi kamu udah nemuin mutasi-mutasi spesifik ya. Kira-kira gunanya apa mutasi-mutasi spesifik itu? Kalau yang ada mutasi delesi yang 382 itu ada hubungannya sama jadi gejala COVID-nya itu lebih ringan sama kejadian hipoksianya itu lebih jarang. Tapi di Indonesia nggak ada kan? Di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Yang kan 400 genom tuh banyak loh ya. Yang kamu analisa itu sudah lumayan boleh dibilang secara saintifik ya. Nanti Pak Jul bantu dengan analisa untuk analitik ya. 400 itu tuh secara statistik sudah sangat-sangat bagus ya. Berarti kan kita sudah bisa menyatakan ORF8 orang Indonesia itu adalah khas. Itu yang harus kamu angkat. Kamu berhasil menemukan ORF8 orang Indonesia itu sangat khas. Sehingga bisa dipakai mungkin untuk deteksi dini. Ya, gitu. Oke, bagus Novia. Jadi semangat ya. Masih ada 4 Bapak Ibu yang akan menguji Novia. Kita hanya mau mengkaji apa yang sudah Novia belajar. Jadi jangan terlalu khawatir. Terima kasih Pak Jul. Saya kembalikan ke Pak Jul sebagai Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bu Syahwati. Kemudian kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Dr. Elvira Hermamatwati yang akan menguji dalam bidang biokimia. Dipersilakan. Terima kasih Pak Zul. Novia Nur Anissa, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Mudah-mudahan lancar ya. Ini di sini ya, ada draft ininya kan ya, tugas akhirnya. Ya. Di kesimpulan, saya membaca di poin nomor 3 ya. Di situ ditulis di nomor 3 yang analisis model struktur mutasi protein ORF8 SARS-CoV-2 Indonesia. Di poin yang B, analisis struktur model delesi ini bisa yang dijelaskan nggak sedikit tentang poin 3B itu? Jadi kalau jadi kan saya melakukan superimpose antara struktur protein yang termutasi dengan yang nah pada mutasi delesi 6 nukleotida ini ada perubahan residu asam amino di daerah spesifik gitu Bu, dari tadinya 3 asam amino, glisin, serin sama lisin diganti jadi asam glutamat. Oh, delesi itu di sini maksudnya ada yang dihapus gitu? Ya, penghapusan urutan nukleotidanya. Oh, jadi simbol delta 6 itu maksudnya? Delesi 6 nukleotida. Oh, 6 nukleotida. Bukan cis, Bu Elvira. Oh, bukan, yang delta itu Bu. Iya, delta itu delesi. Oh, delesi. Oh, 6-nya maksudnya 6 nukleotida. Oh, oke. Ini kan asam glutamat ya. Jadi dari glisin, serin jadi asam glutamat. Novia ingat gak asam glutamat strukturnya seperti apa?
Asam glutamat. Boleh digambarin aja, Bu. Bisa. Hmm. C. Ada gugus, udah sampai ini. Oh, karbonnya ada berapa itu? Di gugus R-nya ada 2, 3. Karbonnya totalnya ada berapa karbon di struktur asam glutamat? 4. 4? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Gugus fungsi apa aja yang ada di situ? Bisa Novia terangkan? Ada aldehid. Iya. Aldehid. Sama. Ini namanya asam glutamat ya. Jadi sebenarnya adanya apa? Asam glutamat itu ada gugus, pasti itu jelas banget pasti ada gugus fungsi itu. Namanya udah asam, depannya juga asam. Glutamat, gugus fungsi apa itu yang paling pasti ada itu deh. Gugus karboksilat. Jadi ada karboksilat kan ya. Kalau ada asam itu bahasa Inggrisnya aja kan glutamic acid ya. Nah, ingat nggak dulu kalau reaksi organik suatu asam karboksilat kalau saya reaksikan dengan misalnya alkohol, kira-kira produknya jadinya apa? Suatu asam karboksilat ya kita reaksikan dengan alkohol. Ada gugus alkohol nih. Alkohol itu apa? Alkohol itu apa? Ada atom apa aja di alkohol? OH. Oke. Jadi ada misalnya kita punya karboksilat, terus kita punya alkohol. Tapi kan alkohol kan OH nggak mungkin OH doang kan ya, pasti ada ujung satunya lagi. Nah, kira-kira produknya apa sih kalau saya reaksikan satu asam karboksilat sama alkohol? Ester. Oke, jadinya ester. Kalau karboksilat saya reaksikan dengan misalnya tionil klorida. Tionil klorida apa? Masih ingat nggak? Tionil klorida. Strukturnya? Ada tio gitu, pasti ada atom itu deh. SOCl2. Ya, SOCl2. Sekarang kalau karboksilat sama SOCl2, nah itu hasilnya apa? Reaksinya? SOCl2. Karboksilat sama tionil klorida. SO2. Yang masuk apa? Yang masuk dan yang pergi siapa? Kalau dari karboksilat? Yang masuk itu kalau dari karboksilat saya punya SOCl2 atau tionil klorida kan bereaksi nih, ada karboksilat. Yang pergi siapa, yang masuk siapa? Atom apa yang masuk dan kira-kira gugus fungsi apa yang keluar dari situ? Kalau susah namanya kan bisa kita terka dari reaksinya. Cl yang masuk ke karboksilat. Karboksilat yang pergi siapa? OH.
Namanya asil klorida. Asil klorida. Sekarang, nah kalau karboksilat sama asil klorida yang tadi kan udah masuk Cl masuk, OH-nya keluar. Sekarang saya punya karboksilat sama asil klorida. Reaksinya itu hasilnya apa? Hasilnya bentar, karboksilat sama asil klorida. Asil klorida tadi ya anggaplah R lah, ujungnya R, CO, Cl tadi kan udah bilang ya. CO, OH-nya pergi terus jadi Cl. Kalau direaksikan produknya apa? Asil halida. Asil halida. Jadi kita masih punya Cl di situ? Produknya? Cl-nya jadi asil diganti. Jadi asil. Jadi coba gambar ininya, produknya kira-kira apa? Karboksilatnya gambar R aja, RCOOH. Nah, yang gambarnya gampang, RCOOH ditambah RCOCl. Nah, saya minta produknya apa? Karboksilat dengan asil klorida, hasilnya apa? Cl seperti yang baik ini sini, ini sini. Yang pergi Cl. Jadi udah nggak ada lagi selnya. Kita dapatkan suatu turunan dari anhidrida jadi namanya itu. Satu lagi deh, karboksilat reaksikan sama tiol. Nah, tiol masih ingat tiol? Biochem harusnya banyak nih, gugus ini nih. Tiol Itu apa? Tiol. R ada atom S. Tadi kan gitu dah. Tiol klorida kan ada S-nya kan, berarti RSH. Nah, itu tiol namanya. R-nya ya alkil bebas apa aja, RSH. Nah, sekarang kalau saya punya R, kemudian ada sulfur, H, RSH, tambah karboksilat, jadinya apa? Gugus apa? Jadinya diomongin aja. Yang masuk siapa? Yang masuk S dengan S sama R-nya. R. Namanya adalah tioester. Namanya tioester. Nah, jadi jangan lupa lagi ya. Sekarang saya tanya lebih ke biokimia deh. Tadi bahas tentang DNA, RNA sama Bu Is. Saya mau tanya, tadi pembentukan asam amino itu awalnya dari mana ya? Kan ada yang dikatakan kode-kode kodon gitu ya kalau nggak salah. Bisa diceritakan nggak dengan bahasa Novia? Awalnya sebelum jadi asam amino, urutan nukleotida dulu, terus diterjemahkan menjadi urutan asam amino dari urutan nukleotidanya itu. Ada kode-kode kayak AAU gitu-gitu ya? Iya. Itu tuh apa sih? AAU, G, U, C. Nah, itu tuh apa? Basa. Oke, basa. Nitrogen. U itu apa U? Urasil. Kalau G? Guanin. C? C. Ya. Cysteine. Adenin, guanin. Salah ya. C itu apa? Kamu biokimia masalahnya. Ada A itu apa? Adenin. Guanin. Terus timin. T apa T? Timin. C itu apa ya? Coba.
C namanya sitosin. Sitosin. Jangan lupa. Ini online tapi jangan lupa. Itu masih kuliah juga udah ada ya dari TPB harus udah diajarin tuh. Oke, kalau bahasa di DNA sama RNA, yang mana yang DNA, yang mana yang RNA? Kalau RNA ribosa, kalau DNA deoksiribosa. Ya, maksudnya bahasanya. Oh, bahasanya kalau RNA itu adenin, guanin, timin, sama RNA ada timin ya? timinnya diganti urasil. Urasil. Kalau di DNA Timin. timin. Nah, ini karena saya organik jadi saya harus tanya. Oke. Pasangan bahasanya itu adenin sama apa? Sama guanin. Adenin sama guanin. Benar gitu? Adenin sama urasil kalau di RNA, sama timin kalau di DNA. Kalau C atau sitosin sama Guanin. Oke. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Novia masih ingat nggak struktur urasil? Kalau enggak saya bimbing di gambarnya. Masih ingat nggak? Insya Allah. Misalnya coba urasil, coba di gambar urasil. Itu mudah sih harusnya. Karena strukturnya sederhana. Oke. Nah, urasil. Di situ ada gugus fungsi apa aja? Amina. Amina apa? Ada primer, sekunder, tersier. Yang mana? Sekunder. Sekunder. Ada gugus fungsi apa lagi? Keton. Ada berapa keton di situ? 2. Ada 2. Terus apa lagi? Sama ada ikatan rangkapnya. Oke. Kalau ingat nggak dulu ada istilah ketoenol? Pernah dengar? Di kimia organik? Pernah. Polimerisasi. Ketoenol. Jadi yang keton bisa jadi enol. Enol itu apa? Alkohol kan ya? Alkohol. Ya. Kebayang nggak? Urasil itu bisa bertautomerisasi dan itulah salah satu yang menyebabkan dia itu bisa bermutasi karena yang tadi Novia bilang A bisa interaksi sama T, oke. C bisa dengan G, tapi dia tautomerisasi, dia bisa tukeran pasangannya. Kata Weissenkrich itu bilang ini salah satu penyebab yang bisa jadi mutasi karena ini hubungannya sama mutasi kan ya Novia. Nah, tapi saya pengen tahu Novia bisa nggak gambarkan urasil itu bisa bertautomerisasi, gambarkan dia ada 6 kemungkinan, tapi coba gambarkan satu aja, tautomerisasi dari urasil. Itu terakhir pertanyaannya. Satu aja. Jadi bisa Novia bayangkan ketoenol. Di situ tadi udah dibilangnya ada keton. Nah, tinggal ubah sedikit dia jadi alkohol dengan sedikit modifikasi karena tautomerisasi. Apa yang bisa Novia gambarkan di situ? Ya. Salah. Gimana Novia? Nggak kelihatan putih. Majuin lagi, geser. Geser. Wah, ternyata background bikin bingung ya. Kelihatan nih saya. Ya udah. Ada apa? Disimpan di mana ininya? Ke bawah dikit. Ya, oke lah. Ceritain aja. Tadi yang berubah apa? Diceritain yang berubah apa? Ketonnya. Ketonnya, karbonilnya jadi? Alkohol. Alkoholnya. Terus di sebelahnya ada apa?
di sebelah Kan nggak mungkin jadi alkohol doang. Pasti ada rangkap. rangkapnya. Oke lah, saya cukup itu aja. Makasih Pak Zul. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bu Olivia. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Dr. Ahmad Rabi yang akan menguji dalam bidang kimia fisik. Silakan. Oke, makasih Pak Zul. Suara saya terdengar, Novia? Iya, Pak. Oke, saya mulai dari yang umum dulu aja dulu. Satu pertanyaan tadi menggelitik karena Bu Is bicara. Virus tuh makhluk hidup nggak sih? Virus itu Karena tadi Bu Is bilang nanti hidup di luar segala macam. Nah, pertanyaan saya, apakah virus itu makhluk hidup secara umum? Mayoritas orang biokimia, orang biologi menyatakan sebagai makhluk hidup, apa bukan? bukan. Oke, kalau Novia bilang bukan, kenapa? Karena dia butuh sel inang untuk hidupnya, nggak bisa hidup sendiri. Butuh sel inang untuk hidupnya. Anggrek tahu? Anggrek Makhluk hidup bukan? makhluk hidup, Perlu sel inang nggak? kurang tahu. Kalau nggak ada pohon mangga gitu, dilepasin dari pohon mangganya, hidup nggak anggrek? Ciri makhluk hidup apa aja, Sob? Ciri makhluk hidup itu bernafas. Virus bernafas? Bakteri bernafas? Ya, bernafas. Nanti saya tanya definisi bernafas ujungnya. Nggak kena tuh. Oke ya, udah titik. Komentar saya cuma satu dari pertanyaan ini. Novia risetnya tentang virus, pertanyaan mendasar tentang virus, yaitu apakah dia makhluk hidup atau tidak. Kayaknya Novia tidak punya pegangan, sangat disayangkan menurut saya gitu ya. Nanti dibaca lagi lah. Pelajaran tentang definisi makhluk hidup ada di SMA ya Novia ya. Oke, sekarang masih tentang virus. Mau lari ke arah lebih kimia fisik ya, masih di kimia fisik. Ukuran virus itu berapa? Virus corona ukurannya berapa? 30.000 kilodalton. Ukuran dalam metrik, dalam ini, satuan ini. Satu buah virus corona, ukurannya berapa? Dalam skala SI. Meter gitu, nanometer, mikrometer. Angstrom. Dalam nanometer aja saya minta. Nanometer. Di halaman 5 itu ada ukuran nanometer. Coba, itu adalah mikrometer. Ya, dalam mikrometer boleh sebetulnya ya. Saya minta dalam nano. Tapi sekarang kita lihat. Dalam skripsi Anda, saudara, di halaman 5 itu ada ukuran. Ada droplet kecil, ada droplet besar. Kalau SARS-CoV-nya sekitar 120 nanometer. Yang saya tanya apa memang? Pertanyaan saya apa tadi? Ukuran apa? Ukuran satu buah ukuran virus. Waduh, mau masuk ke kimia fisiknya mandek nih jadinya.
Anda nggak browsing ukuran virus itu berapa? Kan riset tentang virus ini. Di sini ada nih, ada gambarnya zoonotik, human to human, ada droplet kecil, ada droplet besar. Oke, sekarang gini aja deh. Anda nggak bisa jawab lagi. Ya, itu ukurannya antara di kisaran 10 nanometer satu buah virus SARS-CoV. Ya, artinya kalau kita lihat droplet kecil dan droplet besar, itu satu droplet itu hanya satu virus? Enggak. Enggak. Nah, kalau droplet ini ada di udara, dia langsung jatuh nggak? Yang kecil enggak. Yang kecil enggak. Kira-kira droplet kecil ini di kimia fisik itu ada satu bidang ilmu yang berkaitan dengan partikel dalam ukuran 5 apa ya? Dalam orde 5 sampai 500 mikrometer. Itu apa? Lebih kecil dari ini, dari 5 sampai di bawah. Di situ kan nulisnya lebih kecil dari 5 hingga lebih kecil dari 50 mikrometer gitu ya. Droplet kecil. Ini kalau ngelihat ukuran virus tadi, kan sebetulnya bisa lebih kecil dari sekedar 5, betul nggak? Satu droplet kira-kira satu virus atau sekumpulan virus? Sekumpulan. Sekumpulan virus. Jadi bisa lebih kecil ya sebetulnya virusnya? Iya. Ya. Kalau lebih kecil, dia nggak jatuh, kenapa kira-kira? Nggak jatuh dari udara? Akan tetap mengambang di udara? Karena tekanan udaranya. Tekanan udara? Hati-hati kalau bergerak ke sana. Coba, satu virus berat jenisnya dengan berat udara lebih berat mana? Virus sama udara. Satu buah virus corona, satu buah ya? Dengan molekul udara, yang berat mana? Lebih berat mana? Lebih berat. Kalau saya mau bandingin dengan molekul udara, kira-kira senyawa apa yang harus jadi perhatian saya saat membandingin dengan virus corona? Unsur apa ada? O2, CO2. O2, coba di udara ada O2 aja? CO2. CO2, banyak CO2? Oke, boleh, nggak apa-apa terus? Cuma 2 itu, udara itu isinya? Enggak. Apalagi? Hidrogen. Apa? Hidrogen? Uap air. Uap air, rumusnya apa? Uap air, H2O. H2O. Coba, komposisi terbesar dari udara apa? Ini pelajaran kimia dasar saat belajar gas. Udah diajarin, saya ngajar jadi saya tahu. Dan saya nggak boleh nanya sesuatu yang belum pernah diajarin kepada saudara. Nitrogen. Nitrogen, berapa persen nitrogen?
Oke, ya. Nggak lupa lagi. Sekarang saya tanya deh. Kan ada O2 dan nitrogen. Yang terbesar ya, saya kasih tahu nih. Komposisi terbesar O2 dan nitrogen. Sekarang, kalau dalam satu volume yang sama, ya, atau gini deh, kira-kira kalau kira-kira berat mana nih? Satu molekul O2, satu molekul N2, dan satu molekul virus. Mana yang paling berat di antara tiga itu? Urutkan. O2. O2 paling apa? Berat, paling ringan? Tadi apa aja, Kak? Maaf. O2, N2, dan virus Anda, virus corona. Mana yang paling berat? Diurut dari berat ke ringan. Di perut. Oh. Di perut. Sama. Paling berat O2. Paling berat O2. O2 paling berat. Baru setelah itu apa? Menurut O2, N2. O2 paling berat, terus N2. N2 lebih ringan. Terakhir virus Anda. Urutannya seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Kalau virus isinya apa aja satu virus? Ada unsur apa aja dalam virus? Aduh. Oh. Ada protein-protein dan asam amino. Unsurnya langsung sebut. Nitrogen. Nitrogen, terus Hidrogen. apa? Hidrogen, oksigen. Hidrogen, terus nitrogen dan hidrogen aja, terus Oksigen. oksigen. Itu aja. Tiga itu. Iya. Iya. Karbon. Ada Karbon. karbon. Nah, kalau seandainya cuma ini aja, ada lagi yang lainnya. Ya kan tergantung asamnya. Kan protein, kalau ada protein ada fosfor, ya nggak? Mungkin saya salah di situ. Tapi sekarang kalau lihat kayak gini, masuk akal nggak? Virus itu lebih ringan dari O2 dan satu buah virus lebih ringan dari O2 dan lebih ringan dari N2. Enggak, Pak. Enggak. Coba kita lihat antara O2 dan N2. Kenapa dasar ilmiahnya? Kenapa kamu bilang O2 lebih berat dari N2? Karena elektronnya Ya, saya coba kasih petunjuk. Tahu massa molar? Iya. Massa molar itu apa? Massa molar. Ada kata mol di situ. Mol itu apa? Itu Zul, saya berapa menit lagi, Zul? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ayo, Novia. Satuan ini untuk Saya tuh tadi mau nanya ini dari ukuran tuh. Anda tahu koloid? Anda tahu apa koloid? Udah ngangguk. Saya mau nanya virus. Kenapa bisa jadi aerosol? virus. Saya pengen nanya kenapa aerosol itu stabil di udara, itu kimia fisiknya loh.
Tapi begitu saya tanya mol itu apa, lalu Anda nggak bisa jawab, saya kaget luar biasa. Ini mau jadi sarjana kimia. Saya pikir saya segitu aja, Sul ya. Nanti tambah bingung adik kita yang satu ini. Oke, makasih, Sul. Oke, baik, makasih Pak Ahmad. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bapak Dr. Yesi Permana yang akan menguji dalam bidang kimia anorganik. Dipersilakan. Halo Pak Yesi. Baik, terima kasih Pak Zul. Tadi tersuara Pak, khawatir jaringan saya atau di sana ya, saya mudah-mudahan yang saya dapat terdengar. Nafas dulu tuh, kasihan. Ya, Mbak Novia, kebetulan tadi dalam diskusi dengan Pak Ahmad juga dengan Ibu Is tadi menyampaikan bahwa membahas tentang virus SARS-CoV yang merupakan protein gitu ya. Saya memahaminya protein itu terdiri dari polipeptida begitu, ada yang tunggal ganda, ada yang contohnya misalkan polipeptida berbeda dengan virus tapi polipeptida yang ada dengan kombinasi organik bioanorganik him ya, contohnya hemoglobin begitu ya. Histidinnya terkoordinasi pada organik pada logam pusat begitu. Jadi mungkin saya bertanya ke arah sana ya. Nah, mudah-mudahan Novia dapat membayangkan. Ya. Oh ya sih, suaranya kecil kan? Suaranya kecil. Tes. Sekarang terdengar, Mbak? Itu bagus ya. Jelas. Masih kecil? Baik, maaf. Novia bisa ya mendengar? Saya melanjutkan arah pertanyaan saya itu kalau Novia bisa membayangkan suatu hemoglobin begitu ya, ada histidin terkoordinasi pada logam pusat dari besi di makromolekulnya him gitu ya, ada 4 him begitu yang saya bayangkan dari hemoglobin begitu. Kita memandang satu himnya saja. Ya. Nah, satu senyawa organik himnya itu adalah senyawa bioanorganik atau koordinasi logam pusatnya. Boleh mungkin yang merupakan ligan porfirin, interaksinya itu antara logam besi, ion logam besi dengan si atom dari kerangka porfirinnya dalam bentuk interaksi apa saja ya? Interaksi dari atom Fe ya. Iya, ion Fe bilangan oksidasinya diketahui oleh Novia. Berapa sih dari senyawa organik bioanorganik him itu logam pusatnya memiliki bilangan oksidasi berapa Mbak untuk besi ya? Fe2. Fe2 betul ya, besi 2. Nah kalau dia besi 2 agar membentuk senyawa kompleks netral dengan porfirin, yang porfirin itu kan sebetulnya cincin pirol ya, ada 4 biji itu. Pirol itu berarti koordinasinya dengan atom apa Mbak, ke logam pusat besinya? Si senyawa him di hemoglobin itu interaksi ion logam pusat besinya dengan atom apa dari kerangka ligan porfirin si himnya itu? Nitrogen, ya. Tetapi dia besi 2, ada 4 pirol di situ. Berarti ada nitrogen yang bagaimana? Berinteraksi dengan secara netral dan harus ada dua nitrogen yang bagaimana?
Yang Karena negatif. ia harus menyeimbangkan muatan logam pusat yang positif, berarti yang negatif ya. Jadi sebetulnya itu kan ada NH, 2NH kalau belum ada besinya itu ya, yang terdeprotonasi. Begitu. Sehingga membentuk interaksi ligan dengan logam pusat besi 2. Kalau begitu, kalau si himnya teroksidasi jadi besi 3, masih hemoglobin nggak ya? Namanya. Enggak. Tidak ya, tidak bisa ya. Dia harus ada dalam keadaan tetap terjaga keadaan bilangan oksidasinya 2 agar dapat menyeimbangkan muatan dari rangka pirolsi porfirinnya itu. Nah sekarang di dalam sistem hemoglobin itu perannya adalah mentransportkan molekular oksigen, begitu kan ya? Jadi ada 4 him di dalam 1 unit hemoglobin itu yang akan mentransportkan oksigen. Berarti ada kesempatan 4 molekular oksigen berinteraksi dengan masing-masing him itu ya. Nah, interaksinya nih kalau ditanya kepada Novia, interaksi si molekular oksigen dengan si besi 2 itu dalam memaham tentang interaksi ligan ya, oksigen itu ligan netral dengan si besi ini jenis interaksi yang seperti apa ya? Atau mungkin saya mengarahkannya begini deh, ada bahasan gitu ya di kimia anorganik yang membedakan menjadi 3 kelompok interaksi ligan dengan logam pusat itu yang disebut deret spektrokimia. Ada interaksi yang sigma saja, ada interaksi yang sigma dengan pi donasi, ada yang sigma dengan pi direct bonding. Nah, si molekular oksigen ini ketika mendekat dan kemudian terkoordinasi pada besi 2, kategori interaksinya, kelompok interaksinya itu apa ya? Interaksi ikatannya, Pak. Ya, ketika sudah membentuk ikatan deh, sesudah membentuk ikatan, O2-nya sudah terkoordinasi sekarang kepada logam pusat besi. Avalen. Apakah dalam kelompok deret spektrokimia itu, apakah dia berinteraksi secara sigma saja? Apakah ada donasi? Sigma pi. Pi. Ya, sebetulnya kalau tidak melihat modelnya bagaimana dia berinteraksi sukar ya, tetapi modelnya itu hanya dari O dengan O gitu ya, ada 2 kan, di oksigen gitu ya, namanya gitu ya. Itu hanya pada 1 atom oksigen saja terkoordinasi kepada logam pusat besi. Berarti interaksinya hanya 1 interaksi pasangan elektron bebasnya, kita sebut sigma saja. Nah, sekarang ketika di STEAM, ya, Halo? bisa membayangkan ya? Maaf, jadi kayaknya putus. Karbon monoksida itu. Halo, maaf Pak, tadi putus. Suaranya hilang-hilang timbul, Pak Yesi. Oh. Ya, terdengar suara saya? Ya, enggak suara. Di saya jernih sih suara semuanya. Oke, baik. Sekarang ada kompetisi dengan karbon monoksida, Novia. Kalau ada kompetisi dengan karbon monoksida, bisa membayangkan karbon monoksida, molekular karbon monoksida begitu? Maka mendekat itu kan kita sebut mulai mendekat kemudian membentuk ikatan gitu. Nah, kelompok atau kategorinya itu adalah dalam deret spektrokimia kelompok interaksi apa ya di situ? Apakah pi dengan sigma, apakah sigma saja ataukah sigma dengan pi back bonding untuk karbon monoksida berikatan dengan besi.
Karbon monoksida besi. Sigma sama P. Sigmanya jelas, semuanya punya sigma. Selain itu, adakah Sama atau tidak ada begitu? Jika ada, yang mana? Begitu. ada sih. Ada ya? Ada Maksudnya. lagi, lupa si Novianya, yaitu bonding, ya, interaksi balik. Jadi tidak hanya mendonasikan elektronnya kepada logam pusat besi 2, tetapi juga dia mengambil elektron dari logam pusat, berinteraksi balik di dalam pertemuan dengan orbital molekul yang terbentuk, yang baru. Nah, dalam pemahaman umum saja, belum melihat kepada apa yang terjadi antara karbon monoksida dengan besi. Interaksinya menurut Novia lebih kuat mana sih oksigen dengan karbon monoksida? Karbon monoksida. Karbon monoksida ya. 1 kali karbon monoksida ada di dekat him, si besi 2 itu, maka ia akan terkoordinasi lebih kuat kan? Ya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, tadi sudah ada informasinya. Kuat. Karena ada Interaksinya lebih kuat, kenapa? Karena tidak hanya sigma donasi saja, ada p-back bonding tadi ya. Jadi akan menghasilkan ikatan yang lebih kuat daripada hanya sigma seperti halnya oksigen, dioksigen saja. Nah, kalau kita kemudian melihat impact atau akibat dari interaksi besi dengan karbon monoksida yang lebih kuat, kemudian melihatnya pada logam pusatnya saja, ya kita membicarakan tentang di kimia anorganik itu ada pendekatan teori medan kristal begitu ya. Oh, sini kita punya besi 2 begitu ya. Kemudian kita membayangkan sistemnya adalah porfirin dengan interaksi oksigen atau karbon monoksida di satu sisi, dan tentu saja harus ada histidin begitu ya sebagai polipeptida satunya terkoordinasi sehingga membentuk 6 koordinasi nih Novia. Ya. Kalau 6 koordinasi kita sebut geometri molekulnya apa ya Novia? 6 koordinasi, ada 4 atom N dari pyrrole ringnya si porfirinnya milik him, kemudian ada dari oksigen atau karbon monoksida, dan ada histidin membentuk 6 koordinasi itu kita sebut geometri molekul dari kompleks yang terbentuk adalah geometri oktahedral. Nah, ketika ia ada dalam konformasi oktahedral tersebut, maka si besi 2 ketika ditinjau hanya semata-mata logam pusatnya saja memiliki pola, ia memiliki perbedaan tingkat energi orbital di dalam hal ini adalah elektron di blok D begitu ya, yang mungkin bisa Novia sampaikan tuh bagaimana sih pembelahan tingkat energi di logam pusat D-nya itu. Yang oktahedral. Ada ya orbital D itu ada 5 orbital ya. Kalau kita lihat probabilitas kita melihat elektronnya dalam bentuk apa saja di situ, orientasi D yang di antara sumbu X, Y, X, Z, Y, Z, dan yang tepat pada sumbu X square, Y square gitu ya, dan DZ square gitu ya. Nah ini bagaimana tuh ya tingkat energinya terbedakan? Yang mana yang lebih yang di bawah yang stabil atau yang lebih stabil? Kalau terstabilkan yang lebih stabilkan itu DXY, DYZ, DXZ. Yang di antara sumbu ya, baik. Kemudian yang satu yang tepat pada sumbu unstabilized, baik. Nah sekarang kalau besi 2 itu jumlah elektronnya berapa ya Novia? Besi 2 D berapa kategorinya? Orang menyebutnya dengan istilah D titik-titik elektron begitu.
Oh, nomor atomnya 26 tuh. Iya. Takut nanti bingung. Nomor atom 26, besi 2 berarti sudah melepaskan 2 elektronnya, sehingga dia ada sisa, waktu saya sudah mau habis ya, 6 elektron, Novia. Ya, saya mau bertanya gini, 6 elektron ya, sudah ya? Novia, mendengar? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. dengan 6 elektron itu, ketika interaksinya dengan karbon monoksida, bagaimana pola konfigurasi elektronnya? Ketika karbon monoksida masuk nih, mendekat kemudian terikat pada logam pusat besi. Berarti, bagaimana dengan informasi yang di awal tadi, dalam deret spektrokimia dia relatif kuat, konfigurasi elektronnya ketika coba Novia menatanya, itu adalah berapa di bawah, berapa di atas elektronnya. Apakah dia spin tinggi, apakah dia spin rendah. Dengan D6 tadi. Spin rendah. Berapa di bawah? Spin rendah itu artinya, maknanya, spin rendah artinya ada berapa elektron terdapat di orbital yang stabilize energinya. Semuanya tertata di bawah ya, karena tingkat energinya terbelah dalam keadaan tingkat energi yang relatif tinggi. Tadi kan ada informasi dalam deret kimianya, ya adalah interaksi yang kuat, begitu ya. Interaksi yang kuat menyebabkan tingkat energi pembelahannya juga besar, atau delta oktahedralnya relatif besar, sehingga ia ada dalam keadaan spin rendah ya di bawah. Baik, mungkin Pak Zul itu saja dulu Pak. Itu saja Pak dari saya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih Pak Yesi. Di Saudara Novia, sekarang giliran saya bertanya dalam bidang kimia analitik ya. Sini kan Anda mempelajari tentang protein ya. Nah, saya coba tanya tentang analisis protein lah ya. Kira-kira metode apa saja yang digunakan untuk analisis protein yang Anda tahu? NMR, difraksi sinar X, trial IM. Analisis protein, analisis kuantitatif protein. Oh, kuantitatif. Iya. Anda kan orang biokimia, apa harus tahu ini? Metode apa saja yang umum digunakan untuk analisis kandungan protein ya, misalnya dalam suatu makanan misalnya. Metode apa aja? Anda kan sudah pasti kena praktikum biokimia kan? Iya. Iya, harusnya tahu dong. Oke, saya kasih kuncinya lah ya. Ada analisis metode Buret, Lowry, Bradford, ya. Nah, kira-kira ataupun metode Jedal, ya. Nah, bisa jelaskan nggak masing-masing itu? Prinsipnya lah, ya. Pertama, misalnya metode Buret. Apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan? Kalau analisis metode Buret itu. Buret itu ditetesin sama betadine. So, atau metode Lowry lah.
Gimana prinsipnya? Anda orang biokimia mah harus tahu tuh. Ya. Nanti Anda lulus kimia, nanti Anda bekerja di perusahaan, Anda diminta analisis protein gitu. Harus tahu. Gimana prinsipnya? Kayak diwarnain sama CO2 plus ya. Gimana cara? Ditambahin Atau regen apa aja yang Anda gunakan di lori itu? Apa aja regen yang digunakan? Gimana Pak? Bahan kimia yang digunakan. Ya, kalau kita ingin analisis protein dengan metode lori. Lori. Gimana Novi? Apa? Atau metode Broford, ya? Itu kan semua metode analisis protein ya? Gimana prinsipnya? Nggak tahu juga. Atau metode kejedal lah. Gimana prinsip analisis protein dengan menggunakan metode kejedal? Pernah dengar nggak? Kalau kejedal, Nggak tahu juga. Nah, Anda semua sudah belajar tuh. Saya bingung nanya apa lagi nih. Oke, Anda tahu spektrofotometer? Ini spektrometer apa aja yang Anda ketahui lah? Spektrofotometer. Atau inilah, ada prinsip kerja dari analisis menggunakan spektrofotometer. Gimana prinsip kerjanya? Kenapa saya tanya itu? Ya karena tiga metode yang pertama itu menggunakan spektrofotometer ya, analisisnya. Ya, ada Breuer, Lowry, Broford itu menggunakan spektrofotometer IFIFIS. Nah, sekarang saya tanya lah. Tadi saya mau mengarahkan ke sana sebenarnya. Apa yang Anda ketahui prinsip analisis menggunakan spektrofotometer? Di sinari, kalau yang UV-vis di sinari sinar UV. Terus apa yang terjadi? Si sampelnya itu ada yang meneruskan cahayanya ke detektor. Apa cahaya tadi? Saya nggak dengar. Meneruskan cahayanya. Meneruskan. Terus yang lainnya apa yang terjadi? Selain diteruskan apa aja yang terjadi? Kalau suatu materi itu disinari dengan gelombang elektromagnetik, teruskan, kemudian diserap, terus apa lagi kira-kira yang mungkin? Dibantulkan. Terus? Diteruskan, diserap, dipantulkan. Yang lain itu? Sudah ada lagi pasti. Oke lah, tiga tadi. Nah, kalau spektrofotometer IFIFIS misalnya, yang mana yang diukur? Atau prinsip mana yang digunakan? Apakah cahaya yang diukur itu yang dihamburkan, yang diserap, atau yang diteruskan?
yang diteruskan. Atau secara umum lah, ya. Anda pernah dengar namanya hukum Lamberbier, hukum Bir tidak? Bisa tuliskan persamaannya? A sama dengan A, B, C. A kecil, A besar apa? A besar absorbansi. Absorban. A kecil? A kecil Apa namanya itu? Ini suara hilang? Enggak, masih ada. Apa kecil? Anda kan semua sudah belajar itu. singkat. Pak. Dan terakhir lah, ya. Anda tahu berapa jenis metode titrasi yang Anda ketahui? Titrasi asam basa, Terus? titrasi redox, Terus? titrasi redox asam basa, Terus? sama Nggak tahu. Anda kan semua sudah belajar atur kimia dasar, malah. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Metode kejedal itu menggunakan metode titrasi, ya. Nah, di antara yang disebut itu metode titrasi apa yang digunakan dalam kejedal itu? dalam kejedal. Jadi untuk analisis protein itu Anda bisa gunakan mode kejedal, ya, itu menggunakan mode titrasi, ya. Sementara metode Buer, Lowry, dan Frohfeld itu metode spektrofotometri, ya, karena ada yang kurang adalah warna, ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kejedal itu menggunakan metode apa? Metode titrasi yang mana? Mencari keberadaan amonia. Titrasi balik. Itu mah teknisnya. Ya, ada titrasi balik, titrasi langsung, titrasi penggantian, itu teknisnya. Sekarang titrasi itu ditinjau dari jenis interaksinya, ya, saya tanya. Jadi jenis reaksinya. Ada berapa jenis titrasi? Waktunya udah mau habis nih. Titrasi asam basa, oke. Terus apa lagi tadi? Redox, apa lagi? Halo? Sudah kita selesai, waktunya sudah cukup, ya. Baik kepada hadirin dan juga penguji sidang sarjana kimia atas nama Novia Nur Anissa di skor sementara. Pada para penguji dipersilakan menuju ruang WA Group. Terima kasih.
nomor kemana? Hah? Nomor kemana? Nggak tahu tuh. Saya video nih, parah itu video lama. Mana tuh?
Yes, di mana? Halo Pak Andi. Ya, lagi proses. Oke.